Banten, provinsi yang penuh potensi, sedang berada di ambang babak baru di bawah kepemimpinan gubernur terpilihnya Andra Soni. Dengan populasi lebih dari 12 juta jiwa, Banten menghadapi serangkaian peluang dan tantangan yang unik. Dari lokasi strategisnya sebagai pintu gerbang menuju ibu kota Indonesia, hingga warisan budayanya yang kaya, masa depan Banten bergantung pada tata kelola yang efektif dan visi strategis para pemimpinnya. Memasuki era baru ini, penting untuk mengkaji hari-hari awal pemerintahan Andra Soni, menganalisis kebijakan-kebijakannya, dan potensi dampaknya terhadap arah provinsi ini. 2 bulan pertama masa jabatan Andra Soni ditandai dengan serangkaian kegiatan, menandakan perubahan yang jelas dari masa lalu dan komitmen yang kuat terhadap kemajuan. Pemerintahannya langsung bergerak cepat, memperkenalkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mendorong Banten ke era baru kemakmuran dan kesejahteraan. Dari pendidikan hingga infrastruktur, dari reformasi birokrasi hingga kesejahteraan sosial, inisiatif awal Soni mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat Banten. Video ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap langkah-langkah awal ini, mengkaji potensinya untuk membawa perubahan yang berarti, dan mengatasi masalah-masalah lama yang telah menghambat potensi penuh Banten. Keberhasilan upaya ini pada akhirnya akan bergantung pada banyak faktor, termasuk implementasi yang efektif, partisipasi publik, dan komitmen yang berkelanjutan. Saat kita mempelajari secara spesifik kebijakan awal Soni, penting untuk mempertahankan perspektif yang seimbang, mengakui baik janji maupun potensi jebakan yang ada di depan. Perjalanan Andra Soni menuju kursi gubernur ditandai dengan komitmen yang mendalam terhadap pelayanan publik dan visi yang jelas untuk masa depan Banten yang lebih cerah. Latar belakangnya sebagai politisi dengan pengalaman legislatif telah membekalinya dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas pemerintahan. Janji-janji kampanye Soni berpusat pada pembangunan inklusif, tata kelola yang baik, dan penekanan kuat pada pendidikan dan infrastruktur. Ia secara konsisten menekankan pentingnya kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan masyarakat Banten. Visinya untuk Banten adalah inklusivitas, kemajuan, dan daya saing, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkembang. Ia membayangkan Banten yang bebas dari korupsi, dengan layanan publik yang efisien yang melayani kebutuhan masyarakat. Gaya kepemimpinan Soni dicirikan oleh pendekatan partisipatif, secara aktif mencari masukan dari warga dan pemangku kepentingan. Ia menyadari bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai melalui upaya kolektif dan visi bersama untuk masa depan. Tindakan awalnya menunjukkan keinginan yang tulus untuk menerjemahkan janji-janji kampanyenya menjadi hasil yang nyata, tetapi jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Efektivitas kepemimpinannya pada akhirnya akan dinilai dari kemampuannya untuk menavigasi tantangan-tantangan ini, menjaga transparansi dan akuntabilitas, dan memenuhi janjinya kepada masyarakat Banten. Menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi masyarakat yang sejahtera dan adil, Andra Soni telah menempatkan penekanan yang signifikan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Banten. Salah satu kebijakan unggulannya adalah pendidikan gratis untuk semua siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Langkah berani ini telah disambut dengan pujian luas, karena bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga, dan memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Namun, implementasi program yang ambisius seperti itu bukan tanpa tantangan. Memastikan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, mengatasi potensi disparitas dalam alokasi sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan menarik serta mempertahankan guru yang berkualitas, hanyalah beberapa kendala yang perlu diatasi oleh pemerintahan Soni. Lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa fokus pada pendidikan gratis tidak mengorbankan aspek penting lainnya dari sistem pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, dan peningkatan kurikulum. Komitmen Soni terhadap pendidikan melampaui sekadar menyediakan akses gratis. Komitmen Andra Soni untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Banten melampaui pendidikan.
Ia juga telah menguraikan rencana ambisius untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial, menyadari bahwa ini adalah komponen penting dari masyarakat yang berkembang dan adil. Salah satu prioritas utamanya adalah meningkatkan konektivitas di dalam provinsi, terutama di daerah pedesaan. Pemerintahannya telah meluncurkan inisiatif besar untuk meningkatkan dan memperluas jalan desa, yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat terpencil ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Fokus pada infrastruktur pedesaan ini patut dipuji, karena memiliki potensi untuk membuka peluang ekonomi, meningkatkan akses ke layanan penting, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal. Selain infrastruktur, Sony juga memprioritaskan penyediaan perumahan yang terjangkau. Menyadari tantangan yang dihadapi oleh banyak keluarga di Banten, terutama mereka yang berada di daerah perkotaan, yang berjuang dengan biaya hidup yang tinggi. Pemerintahannya telah meluncurkan proyek percontohan untuk perumahan modular yang terjangkau di Kabupaten Lebak, sebuah model yang, jika berhasil, dapat direplikasi di bagian lain provinsi ini.